Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari dari 3 pernyataan Presiden Jokowi, hanya satu yang terbukti 02. Mendekati atau sebelum dilakukan pemilihan pemungutan suara, Presiden menyatakan 3 hal. Yang pertama, ada 3 hal katanya. Pertama, nomor urut 02 terpilih dengan 1 kali putaran. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai kecil. Ketiga, Partai Solidaritas Indonesia masuk ke Senayan. Ternyata dari 3 pernyataan Presiden Joko Widodo, yang terbukti pemenang pemilu adalah nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming 1 putaran. Sedangkan yang meleset dari pernyataan Presiden Joko Widodo ada 2, yaitu pertama, katanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menjadi partai kecil. Ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertinggi atau urutan pertama dari seluruh partai politik yang mencapai 16% lebih. Sedangkan partai politiknya di bawah 14%, yaitu Partai Golkar urutan kedua, yang urutan ketiga Partai Gerindra. Kata Presiden Joko Widodo bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan masuk ke Senayan. Ternyata Partai Solidaritas Indonesia tidak masuk ke Senayan karena suaranya di bawah 4%. Karena partai politik bisa masuk ke Senayan syaratnya minimal 4%. Padahal dalam baliho Partai Solidaritas Indonesia yang bertebaran di seluruh Indonesia yang disebut PSI Partai Jokowi. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo merasa perkiranya akan dapat tepat, ternyata tidak seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Padahal Presiden Joko Widodo sudah melakukan berbagai upaya agar pikirannya tercapai, antara lain 1. Upaya membangun baliho Partai Solidaritas Indonesia sangat besar jumlahnya sampai mencantumkan PSI Partai Jokowi, karena dalam hal ini Presiden Joko Widodo membohongi masyarakat karena masyarakat tahu bahwa PSI Partai Kaisang Pangarap, bukan partainya Joko Widodo. 2. Membagi-bagi sembako dan amplop yang diduga berisi uang serta membagi-bagi kaos kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 dan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ternyata pembagian sembako, amplop, dan kaos tersebut hanya berpengaruh kepada nomor urut 02 yang memenangkan pemilihan umum hingga mencapai 58% lebih, sedangkan lawannya Anies Baswedan hanya 24% lebih dan Ganjar Pranowo hanya 16% lebih. Sedangkan pemberian sembako, amplop, dan kaos tidak berpengaruh kepada Partai Solidaritas Indonesia, terbukti tidak lolos masuk ke Senayan. Demikian juga pembagian sembako tersebut tidak berhasil mengkerdilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Justru posisinya teratas sebesar 16%, lebih dari seluruh partai politik yang lolos masuk ke Senayan. Memberikan keistimewaan kepada nomor urut 02 dan Partai Solidaritas Indonesia berupa tindakan pemerintah yang tidak netral, yang menyakiti kepada nomor urut 01 dan 03, antara lain mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno dengan menginstruksikan memenangkan pemilihan umum dan PSI masuk ke Senayan. B. Membatalkan kampanye Anies Baswedan di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dan Sumatera, sedangkan nomor urut 02 bebas kampanye di seluruh Indonesia. Pemasangan baliho Partai Solidaritas Indonesia dipasang jajaran kepolisian dengan jumlah yang banyak.
D. Polisi Solo dengan jumlah yang banyak mendatangi kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Solo tanpa ada masalah, diduga untuk menekan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Solo Raya. Dari semua tindakan Presiden Joko Widodo, mulai dari pembagian sembako, amplop, pembagian kaos, dan para pejabat negara yang tidak netral hanya berhasil ke nomor urut 02, sedangkan ke Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berhasil. Akibat ketidakberhasilan Presiden Joko Widodo mengkerdilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, justru partai terbesar dari seluruh partai politik yang masuk ke Senayan. Berdampak kepada Presiden Joko Widodo timbul rasa ketakutan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai oposisi. Maka Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri untuk diajak masuk pemerintahan. Lalu Presiden Joko Widodo menghubungi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ke Yogyakarta sebagai penengah untuk menghubungkan kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya saja jawaban Megawati Soekarno Putri lewat media sosial menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di luar pemerintah sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang baik. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan suka memperkirakan sesuatu mirip dukun. Ternyata apa yang dikatakannya tidak semua terjadi, yang memalukan kepada masyarakat. Mendekati atau sebelum dilakukan pemilihan pemungutan suara, Presiden menyatakan 3 hal, yaitu pertama, nomor urut 02 masuk, menang. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai kecil. Ketiga, Partai Solidaritas Indonesia masuk ke Senayan. Ternyata dari ketiga pernyataan Presiden Joko Widodo yang terbukti pemenang pemilihan adalah nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan 1 putaran. Sedangkan yang meleset dari pernyataan Presiden Joko Widodo ada 2, yaitu pertama, katanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menjadi partai kecil. Ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertinggi atau urutan pertama dari seluruh partai politik yang mencapai 16% lebih, sedangkan lawan politiknya di bawah 14%, yaitu Partai Golkar urutan kedua dan urutan ketiga Partai Gerindra. Kata Presiden Joko Widodo bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan masuk ke Senayan. Ternyata Partai Solidaritas Indonesia tidak masuk ke Senayan karena suaranya di bawah 4%. Karena partai politik bisa masuk ke Senayan syaratnya minimal 4%. Padahal dalam baliho Partai Solidaritas Indonesia yang bertebaran di seluruh Indonesia yang disebut PSI Partai Jokowi. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo merasa perkiranya akan tepat, ternyata tidak seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Padahal Presiden Joko Widodo sudah melakukan berbagai upaya agar perkiranya tercapai, antara lain upaya membangun baliho Partai Solidaritas Indonesia sangat besar jumlahnya sampai mencantumkan PSI Partai Jokowi. Karena dalam hal ini Presiden Joko Widodo membohongi masyarakat, karena masyarakat tahu bahwa Partai Solidaritas Indonesia partainya Kaisang Pangarep, bukan partainya Jokowi. 2. Membagi-bagi sembako dan amplop yang diduga berisi uang, serta membagi-bagi kaos kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 dan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Ternyata pembagian sembako, amplop, dan kaos tersebut hanya berpengaruh kepada nomor urut 02 yang memenangkan pemilihan umum hingga mencapai 58% lebih, sedangkan lawannya Anies Baswedan hanya 24% lebih dan Ganjar Pranowo hanya 16% lebih. Sedangkan pemberian sembako, amplop, dan kaos tidak berpengaruh kepada Partai Solidaritas Indonesia terbukti tidak lolos masuk ke Senayan. Demikian juga pembagian sembako tersebut tidak berhasil mengkerdilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Justru posisinya teratas sebesar 16% lebih dari seluruh partai politik yang lolos masuk ke Senayan. 3. Memberikan keistimewaan kepada nomor urut 02 dan Partai Solidaritas Indonesia berupa tindakan pemerintah yang tidak netral yang menyakiti kepada nomor urut 01 dan nomor urut 03 antara lain. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno dengan menginstruksikan memenangkan pemilihan umum dan Partai Solidaritas Indonesia masuk ke Senayan. B. Membatalkan kampanye Anies Baswedan di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dan Sumatera, sedangkan nomor urut 02 bebas kampanye di seluruh Indonesia. C. Pemasangan baliho Partai Solidaritas Indonesia dipasang jajaran kepolisian dengan jumlah yang banyak, padahal kalau yang lain yang mendirikan balihonya adalah partainya sendiri. D. Polisi Solo dengan jumlah yang banyak mendatangi kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Solo tanpa ada masalah, diduga untuk menekan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Solo Raya. Dari semua tindakan Presiden Joko Widodo, mulai dari pembagian sembako, amplop, pembagian kaos, dan para pejabat negara yang tidak netral hanya berhasil ke nomor urut 02, sedangkan ke Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berhasil. Akibat ketidakberhasilan Presiden Joko Widodo mengkerdilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, justru partai terbesar dari seluruh partai politik yang masuk ke Senayan, berdampak kepada Presiden Joko Widodo mulai timbul rasa ketakutan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai oposisi. Maka Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri untuk diajak masuk ke pemerintahan. Lalu Presiden Joko Widodo menghubungi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ke Yogyakarta sebagai penengah untuk menghubungkan kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya saja jawaban Megawati Soekarno Putri lewat media sosial menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di luar pemerintah sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang baik. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan suka memperkirakan sesuatu mirip dukun. Ternyata apa yang dikatakannya tidak semua terjadi, yang memalukan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih.